Guys, kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim menjadi proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara yang telah diinisiasi sejak tahun 2015 lagi guys. Dan dikabarkan standard kecepatan kereta cepat ini akan mencapai sehingga 350 km per jam dengan menempuh jarak sepanjang 142,3 km. Apa yang hebatnya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini hanya memerlukan waktu tempuh 36 minit hingga 44 minit ataupun 40 minit saja guys. Artinya jauh lebih cepat dibanding waktu tempuh kereta regular yang kita bisa mencapai 3 hingga 4 jam. Dan sebagai info sedikit guys, India dan Indonesia merupakan dua negara besar dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Oleh kerana itu, kita lihat mobilitas untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas penduduknya sangat dibutuhkanlah seperti kereta cepat. Kedua-dua negara ini sama-sama resmi telah memiliki kereta cepat. Namun guys, di video yang kita mahu reactionkan ini, perbezaan di antara kereta cepat India dan Indonesia. Kereta cepat siapa yang paling unggul? Jadi di sini kita lihat guys. Mari kita simak 7 perbandingan kereta cepat antara Indonesia dan India. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe channel iaitu Remedial Script, dan jangan lupa juga klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman juga kepada channel beliau. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Jangan lupa subscribe Remedial Script guys. Pada pertengahan Mei lalu, pemerintah berhasil melakukan uji coba kereta api cepat CR400AF rute Jakarta-Bandung. Uji coba tersebut merupakan salah satu tahapan proyek kereta terbesar di Indonesia yang telah dirancang sejak beberapa tahun silam. Konon katanya kereta cepat hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan perusahaan China ini bisa memangkas waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung dari 2-3 jam menjadi 35 menit saja. Ternyata Indonesia bukan negara Asia pertama yang menggunakan kereta cepat sebagai sarana transportasi. Negara Asia lain seperti India contohnya, meskipun di awal peluncuran kereta cepat India sempat gagal karena mogok di tengah perjalanan akibat menabrak seekor sapi, namun kereta cepat Vande Bharat Express India masih digunakan sampai saat ini. Sama-sama berstatus negara dengan pengguna kereta terbanyak di dunia. Lalu seperti apa perbandingan kualitas kereta cepat buatan Indonesia CR400AF versus Vande Bharat Express India? Mari kita simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya. Pabrikan. Oke. Dibuat sejak tahun 2015, kereta cepat CR400AF merupakan hasil kerjasama perusahaan China CRRC Qingdao Shifang dengan pemerintah Indonesia yang diwakili 4 konsorsium BUMN, PT KAI, PT Wijaya Karya, PT PN8, dan PT Jasa Marga yang kemudian diberi nama PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia China. Di mana CRRC Qingdao Shifang sendiri bukanlah perusahaan sembarangan. Pabrikan ini berdiri sejak 1900 dan merupakan pabrik manufaktur peralatan kereta tertua di China. Adapun Vande Bharat Express dirancang oleh RDSO, Badan Riset dan Pengembangan Kereta Api milik Kementerian Perkeretaapian India. Rancangan tersebut dikembangkan oleh Integral Coach Factory, sebuah perusahaan kereta di kota Chennai, India. Menghabiskan dana sebesar 14 juta US dollar, Vande Bharat akhirnya selesai setelah 18 bulan pengerjaan dan mulai beroperasi pada tahun 2019 lalu. Lama juga tampilan. Ya proyeknya. Tampilan kita lihat CR400AF memiliki 8 gerbong dengan panjang kepala kereta 27,2 meter, lebar 3,36 meter, tinggi 4,05 meter, dan intermediate 25 meter dengan tubuh yang ramping. Banyak juga. Dari segi eksterior, gerbong CR400AF berwarna merah dengan latar silver. Warna silver melambangkan industri modern, sains, serta teknologi yang maju. Sementara warna merah berasal dari warna bendera Indonesia. Selain itu, pada sambungan antar muka lokomotif dan gerbong juga terlihat pola poligonal merah dengan corak berbeda seperti hewan asli Indonesia Komodo yang membuat tampilan CR400AF semakin menjadi gahar. Gitu ya. Sementara Vande Bharat Express memiliki panjang gerbong 24 meter, lebar 3,24 meter dan tinggi 13,58 meter. Eksterior gerbong didominasi warna putih dengan beberapa bagian badan kereta berwarna biru gelap yang membuat tampilan kereta menjadi lebih jadul dan kurang menawan. Hal ini juga diperparah dengan bagian moncong kereta yang terlihat kurang gagah dan terkesan lucu.
Nampak lucu ya. Nampak Fasilitas gemuk. interior. Di bagian dalam CR400AF, penumpang dimanjakan dengan tampilan gerbong yang segar berwarna putih dan keemasan. Ditambah kursi kereta yang terlihat empuk dengan warna dan desain yang beragam. Untuk kelas Naratam, kursi berwarna abu-abu seperti Candi Borobudur. Kursi kelas 1 berwarna merah tua, serta kursi kelas 2 yang berwarna abu-abu dan biru sebagai representasi dari gaya pantai Indonesia, di mana setiap kursi memiliki sematan batik berpola awan. Adapun Vandai Bharat menghadirkan layanan seperti maskapai penerbangan, seperti kursi yang bisa diputar. Kursi kelas ekonomi dibagi menjadi 2 bagian, 3 kursi di sisi kiri dan 2 kursi di sisi kanan. Sementara untuk kelas eksekutif juga dibagi 2, namun di masing sisi hanya ada 2 kursi dengan beragam fasilitas yang lebih baik. Serta ditambah dengan fasilitas lain seperti wifi on board, berbagai buku, dan masih banyak lagi. Mesin dia bagaimana? CR400AF dilengkapi 8 gerbong kereta dengan 4 gerbong bermotor dan 4 sisanya tanpa motor. Setiap gerbongnya memiliki daya sebesar 9.750 kW, sehingga tidak heran jika kereta ini memiliki kecepatan desain hingga 420 km per jam dan kecepatan operasional 350 km per jam. Hebatnya lagi, kereta ini bisa dipakai dalam kondisi genting, misalnya menarik kereta lain meskipun dalam kondisi gradien atau elevasi 12 per mil. Sementara Vandai Bharat Express memiliki 16 gerbong dengan kecepatan maksimum 183 km per jam. Tapi saat ini kecepatan maksimal kereta ini sudah dibatasi di angka 160 km per jam karena masih banyak rel kereta di India yang belum bisa mendukung kecepatan kereta cepat ini. 160 aja paling cepat ya. Rute perjalanan. Rute perjalanan bagaimana? Kereta CR400AF yang bisa membawa 601 penumpang ini nantinya akan beroperasi melalui rute Jakarta-Bandung. Dimulai dari stasiun Halim Jakarta Timur, kemudian berhenti di stasiun Karawang, Jawa Barat. Setelah itu singgah lagi di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan pemberhentian terakhir di stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung. Sementara Vandai Bharat Express yang bisa memuat 1.128 orang ini memiliki 18 rute. Di antaranya New Delhi Varanasi yang beroperasi setiap hari kecuali hari Senin dan Kamis. Ajmer New Delhi yang beroperasi setiap hari kecuali hari Rabu. Gandhinagar Mumbai yang libur pada hari Minggu, dan Nagpur Bilaspur yang libur pada hari Sabtu. Tiket. Ada hari liburnya meskipun juga ya, belum diberitahukan secara resmi, namun berdasarkan pengakuan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Dirut PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC Dwiana Slamet Riyadi, harga tiket kereta api cepat rute Jakarta-Bandung paling mahal mungkin berkisar di angka Rp250.000 sampai Rp300.000. Bisa dijangkau harganya. Sementara tiket Vandai Bharat Express memiliki harga yang relatif lebih murah. Rata-rata harga tiket paling murah yakni sekitar 1.000 India Rupees atau setara 12 US dollar. Dan paling mahal adalah 3.000 India Rupees atau setara 36 US dollar. Bisa dibilang harga tiket kereta cepat Indonesia dan India hampir sama. Namun kereta cepat Indonesia memiliki fasilitas yang lebih bagus dari kereta cepat India. Ya, lagi nampak modern lah kalau Indonesia punya. Fitur canggih. CR400AF memiliki kabin noise yang lebih rendah yang bisa meredam getaran dan suara di dalam kereta. Hal itu terbukti dalam uji coba kereta beberapa waktu yang lalu. Selain itu, setiap gerbong juga dilengkapi dengan 2 lightning arrestor yang bisa meningkatkan keamanan dari sambaran petir. Terakhir, kereta ini memiliki 2 emergency brake yang bisa menjaga kereta pada saat terjadi kesalahan sistem atau human error. Fitur Vandai Bharat Express juga semakin canggih seiring berjalannya waktu, seperti bisa berjalan tanpa masinis, pintu otomatis, sistem informasi penumpang berbasis GPS, perangkat audio visual sebagai sarana hiburan, toilet bio-vakum, AC, dan juga kamera CCTV yang menjadi barang langka di dunia perkereta-apian India. Kereta cepat CR400AF saat ini masih dalam tahap uji coba. Mungkin pada bulan Agustus nanti kereta cepat Jakarta-Bandung akan bisa digunakan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Agustus nanti baru di bisa sisi lain ya? Bisa dikatakan untuk saat ini kereta cepat Indonesia masih lebih baik dari milik India. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar and see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, apa yang sudah kita reaksikan tadi, iaitu kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim menjadi proyek kereta
cepat pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara yang telah diinisiasi sejak tahun 2015 lagi guys, dan dikabarkan standard kecepatan kereta cepat ini akan mencapai sehingga 350 km per jam lah katanya, dengan menempuh jarak sepanjang 142,3 km. Dan apa yang hebatnya kereta cepat Jakarta Bandung ini hanya memerlukan waktu tempuh 36 minit hingga 40 menit saja guys. Bayangkan guys, artinya jauh lebih cepat dibanding waktu tempuh kereta regular yang kini bisa mencapai 3 hingga 4 jam. Serta dikabarkan juga akan kereta cepat Jakarta Bandung ini bakal beroperasi sesuai target pada 18 Agustus. Bermakna selepas satu hari HUT RI, maka lepas itu kereta cepat akan dirasmikan. Ini pendapat peribadi saya guys. Saya sangat kagum guys dengan kemajuan Indonesia yang benar-benar sangat pantas 10 tahun kebelakangan ini. Kita lihat setiap projek mega yang dijalankan atau dilaksanakan, saya lihat pasti menjadi kenyataan. Dan apa yang kita lihat antara projek-projek yang dilakukan oleh Indonesia mungkin tiada yang tertangguh, dan saya lihat semuanya akan dijalankan dengan sangat baik lah. Dan kita lihat dikabarkan juga di Kalimantan nanti juga akan dibangunkan iaitu Ibu Kota Nusantara, di mana Pak Jokowi sendiri sebut pembangunan IKN ini merupakan salah satu bentuk pemerataan penggunaan di Indonesia. Selama ini memang pembangunan lebih banyak terpusat kita lihat di Jawa guys. Dengan adanya IKN Nusantara ini, maka pembangunan bisa tersebar. Pemerataan ekonomi merupakan langkah iaitu prioritas lah yang harus dilakukan pemerintah. Mengingat dari 17,000 pulau di seluruh Indonesia, maka 56% produk domestik bruto PDB berada di Pulau Jawa. Dia juga berpandangan bahawa jumlah penduduk di Pulau Jawa sudah terlalu padat lah. Betul, memang kita lihat pun memang sangat padat guys. Untuk itu dibangunnya IKN Nusantara di Penajam Pasir, Kalimantan Utara merupakan iaitu ikhtiar pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi. Namun guys, projek sebesar itu kemungkinan lah bisa siap sehingga 15 hingga 20 tahun akan datang. Jika sekarang tahun 2023 dan jika 20 tahun lagi adalah pada tahun 2043, maka projek IKN itu bakal siap. Maka target itu sesuai dengan impian Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia emas pada tahun 2045. Apapun guys, bagi saya Indonesia sangat luar biasa dengan adanya Pak Jokowi. Betul tak guys? So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel daripada dulu sehingga sekarang, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda. Dan bagi anda yang baru saja mampir, sila subscribe guys dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.